Baik penonton setia di seputar Kita News Channel dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muhammad Hanif, dan inilah update berita terkini kita hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia pada tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Laki Padada mengadakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai kesehatan ginjal. Dengan mengusung tema, Kesehatan Ginjal untuk Semua, RSUD Laki Padada berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan dan praktik pengobatan yang optimal. Direktur RSUD Laki Padada, Dr. Farma Lelepadang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari usaha rumah sakit dalam memberikan edukasi dan informasi terkini mengenai pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Kami berupaya untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan ginjal yang berkualitas, tanpa terkecuali, ujar Dr. Farma. Acara inti dari peringatan ini adalah simposium awal, yang bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai kesehatan ginjal kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dipandu oleh Dr. Sony Junaidi sebagai moderator, dengan beberapa pembicara terkemuka, termasuk Dr. Margareta Kendenan dan Dr. Wilma dari Klinik Gizi RSUD Laki Padada, yang membagikan insight dan pengetahuan mereka mengenai nutrisi dan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan ginjal. Sebenarnya sih tanda-tanda dan gejalanya sih sebenarnya nggak ada, pasien nggak merasakan, makanya kita biasanya temui mereka tuh pada stadium-stadium akhir. Sebenarnya bukan gejala dan tanda, tapi penyakit sebelumnya yang harus kita awasi. Misalnya ada hipertensi atau kencing manis, itu yang kita mulai hati-hati terhadap pasien-pasien demikian. Tapi kalau tanda dan gejala awalnya dikatakan di seluruh dunia bahwa itu tidak ada, itu tidak jelas, gitu ya. Kalau penyakit bawaan itu juga ada, misalnya anak-anak yang dilahirkan dengan ginjal yang kecil atau dilahirkan dengan satu ginjal, ada yang bawaan seperti itu. Pasien itu sudah menderita penyakit ginjal, kita sudah mulai mengatur pola makan ya. Pola makan yang terutama kita atur itu bagaimana karbohidratnya, bagaimana proteinnya, bagaimana garamnya, bagaimana airnya. Jadi dia sudah tidak seperti pasien-pasien yang tidak menderita penyakit ginjal. Nah, itu yang harus mereka perhatikan. Tapi kalau mau lebih baiknya, hasil yang lebih baik lagi, itu mereka bisa dikonsultasikan di gizi ya, karena di rumah sakit kita di Laki Padada ini sudah ada dokter gizi, ada poliklinik gizi yang bisa kita konsultasikan. Kasusnya di Toraja ini cukup banyak ya, secara spesifik angkanya saya nggak begitu ingat ya, tapi kasusnya banyak. Hampir rata-rata satu minggu tuh kalau kita bisa katakan sekitar 3-5 kasus baru dalam satu minggu ya. Jadi kalau satu bulan katakanlah ada 12-15 kasus baru setiap bulannya. Untuk di Laki Padada kita boleh katakan bahwa fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit ini sudah baik ya, sudah baik. Jadi kita kalau mau periksa namanya tanda-tanda pada pasien penyakit ginjal secara laboratoris, itu kita sudah lengkap. Kita sudah bisa periksa ureum, kreatinin, kita bisa punya albumin creatinine ratio, kita bisa USG. Jadi di sini kita sudah lengkap, sudah bisa dikatakan cukup memadai. Ditanggung BPJS semua. Nah, pengobatan, pemeriksaan, sampai cuci darah itu semua ditanggung oleh BPJS. Pesan saya yang pertama, harus bertemu dengan dokter ahli ya, harus periksa ke dokter. Rumah sakit kita di Toraja Utara, Tanah Toraja itu sudah lengkap, dokter ahlinya ada, dokter penyakit dalam. Kalau konsultan kita ada di Rumah Sakit Laki Padada. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk datang memeriksakan diri, dan jangan sungkan-sungkan untuk ikut dengan apa yang dokter anjurkan. Misalnya pasien darah tinggi, pasien kencing manis, untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Yang berikutnya, tolong tinggalkan pengobatan-pengobatan yang menggunakan pengobatan tradisional yang kita tidak tahu ukuran takaran dan dosisnya, karena itu biasanya akan memperburuk fungsi ginjal. Jadi silakan datang ke ahlinya. Mau di Tanah Toraja atau Toraja Utara, itu ahlinya ada. Ya. Iya, jangan mengkonsumsi obat secara sembarangan. Tak hanya bersifat edukatif, kegiatan ini juga diramaikan dengan pemberian door prize yang menarik bagi peserta dan pasien yang hadir.
Hadiah utama berupa 1 buah handphone, serta berbagai hadiah lainnya, berhasil menarik perhatian dan meningkatkan antusiasme peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan mempromosikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan berkualitas. RSUD Laki Padada berkomitmen untuk terus menerapkan berbagai program yang menunjang kesehatan ginjal, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Peringatan Hari Ginjal Sedunia ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal dan bagaimana setiap dari kita dapat berkontribusi untuk mewujudkan akses kesehatan ginjal yang lebih inklusif dan merata. Demikian informasi update berita terkini yang dapat kami sampaikan. Ikuti perkembangan berita terbaru mulai dari politik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum dan kriminal, kejadian dan bencana, adat dan budaya, wisata hingga kuliner, semua terangkum dalam di seputar Kita News Channel. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di segmen berita selanjutnya.